Tanah itu masih basah, merah, dan beraroma melati yang pekat. Baru beberapa jam lalu aku merelakan tubuh ayah ditelan bumi, diiringi isak tangis yang terasa menggores tenggorokan. Udara di sekelilingku terasa hampa, dingin, dan menusuk. Aku terduduk lemas di samping pusara, memeluk nisan kayu yang masih baru, sementara orang-orang mulai beranjak pulang. Di tengah duka yang melumpuhkan itu, ponselku bergetar tanpa henti di dalam saku gamis hitamku. Getaran yang mengganggu. Getaran yang terasa seperti ejekan. Siapa yang berani merusak momen dukaku? Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Bukan ucapan bela sungkawa yang kulihat. Bukan pula panggilan dari suamiku, pria yang seharusnya berdiri di sampingku saat ini, menggenggam tanganku. Layar ponselku menyala, menampilkan sebuah notifikasi Instagram. Seseorang menandai namaku di sebuah story. Duniaku berhenti berputar untuk kedua kalinya hari ini. Itu adalah foto suamiku, Rian. Ia berdiri gagah mengenakan setelan jas pengantin yang mewah, tersenyum lebar ke arah kamera. Di sampingnya, berdiri wanita itu, sang pelakor, dengan perut yang mulai membuncit, terbalut gaun putih yang berkilauan. Mereka berdiri di pelaminan yang megah, di sebuah gedung hotel bintang 5, dikelilingi lautan bunga impor. Dan di barisan depan, tersenyum bangga, adalah kedua mertuaku, ayah dan ibu Rian. Mereka yang 2 hari lalu menolak permintaanku untuk menjenguk ayah di saat-saat terakhirnya, dengan alasan sibuk mengurus acara penting. Mereka yang tidak pernah sekalipun menjenguk ayahku selama berbulan-bulan beliau sakit. Mereka yang lebih memilih mengantar wanita simpanan itu periksa kehamilan, merawatnya seolah dia adalah putri raja. Jantungku seperti diremas. Napasku sesak. Jadi, ini, acara penting, itu. Pesta pernikahan mewah di hari kematian ayahku. Aku menggulir layar. Foto berikutnya. Wanita itu turun dari sebuah mobil sedan hitam yang sangat kukenali. Mobilku. Mobil yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri sebelum menikah. Mobil yang kata Rian, dipinjam untuk urusan bisnis. Kini aku tahu, mobil itu mereka jual. Dijual untuk membiayai pernikahan haram ini. Di samping pusara ayah yang masih basah, air mataku mengering. Rasa duka yang tadi menghancurkanku kini berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan gelap. Bukan lagi kesedihan. Ini adalah kemarahan. Ayah, bisikku pada nisan itu. Ayah, lihat mereka? Mereka berpesta di atas penderitaan kita. Aku mengepalkan tangan, merasakan kuku menancap di telapak tangan. Aku bersumpah, ayah, aku bersumpah demi air mata yang tumpah hari ini. Aku akan membuat mereka membayar setiap tetesnya. Aku akan membuat mereka jatuh. Lebih jatuh dari tanah yang menutupi jasad ayah. Aku berdiri, mengusap sisa air mata terakhir. Perang baru saja dimulai. Pagi itu, di rumah yang dulu menjadi milikku, aroma kemewahan palsu menguar lebih pekat daripada bau cat baru. Rian, Ibu Wati, mertuaku, dan wanita itu, Bella, sedang sarapan di meja makan yang sama, tempat aku dulu biasa menyiapkan kopi untuk suamiku. Kini, meja itu penuh dengan hidangan mahal. Bubur abalon, jus buah naga impor, dan berbagai suplemen kehamilan berjejer rapi. Makan yang banyak, sayang, suara Ibu Wati terdengar memualkan, penuh kepalsuan yang dibuat-buat. Kasihan cucu eyang nanti kelaparan. Bella tersenyum manja, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Perutnya yang mulai buncit itu diusap-usapnya dengan gerakan teatrikal. Aku mual, Ma. Semalam kan capek sekali habis pesta. Tapi demi dedek bayi, aku paksain. Anak pintar, puji Rian, mengecup kening Bella. Wajahnya berseri-seri, seolah beban bertonton terangkat dari bahunya. Beban itu, aku tahu, adalah aku, istrinya yang mandul. Pestanya luar biasa, Rian. Ayah mertuaku akhirnya angkat bicara, membaca koran bisnis dengan bangga. Semua kolega papa memuji. Mereka bilang, akhirnya kamu mengambil keputusan yang benar. Memilih Bella. Tentu saja benar, sahut Ibu Wati ketus. Daripada mempertahankan perempuan penyakitan yang bisanya cuma bawa sial. Ayahnya mati pun masih merepotkan. Jantungku, yang seharusnya sudah mati rasa,
masih bisa merasakan nyeri. Aku berdiri di ambang pintu. Aku baru saja tiba, masih dalam balutan gamis hitam yang kupakai sejak pemakaman ayah. Wajahku sembab, tapi tatapanku dingin. Musik lembut yang tadi mengalun di ruang makan itu mendadak berhenti. Senyum di wajah mereka bertiga membeku. Mau apa kamu ke sini? Ibu Wati adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Suaranya melengking. Pembawa sial. Berani-beraninya kamu menginjakan kaki di rumah anak saya lagi. Bella langsung memegangi perutnya, memasang wajah ketakutan. Mas Rian, dia di sini. Aku takut. Perutku kram, Mas. Rian, yang seumur hidupku tak pernah membelaku, langsung melompat berdiri. Ia berlari ke sisi Bella, melindunginya seolah aku ini adalah monster berbahaya. Nadia, pergi, bentak Rian. Kamu lihat, kamu membuat istriku stres. Pergi dari sini. Istriku. Kata itu terasa seperti tamparan. Kemarin, di depan makam ayah, aku masih istrinya. Hari ini, setelah pesta mewah itu, aku sudah terganti. Aku mengabaikan bentakan mereka. Mataku menatap lurus ke arah Ibu Wati. Aku kesini bukan untuk mengemis, kataku datar. Suaraku nyaris tak kukenali, serak dan tanpa emosi. Aku mau ambil barang-barangku. Ibu Wati tertawa mengejek. Barang? Barang apa? Semua yang ada di rumah ini milik Rian. Baju-baju bututmu sudah ibu suruh buang ke tempat sampah. Aku mau ambil pakaianku, surat-surat pentingku, dan aku memberi jeda, mataku kini menyorot tajam pada Rian. Dan mobilku. Seketika, suasana menjadi tegang. Rian tampak gelisah. Ibu Wati membuang muka. Mobil? Ulang Ibu Wati, nadanya dibuat ringan. Mobil yang mana, ya? Oh, sedan hitam itu. Ibu tahu persis mobil yang mana, desisku. Hahaha, tawa Ibu Wati meledak. Rian, bilang sama dia. Mobil itu sudah kemana? Rian menelan ludah. Ia tak berani menatapku. Sudah dijual, Nadia. Apa? Sudah kami jual? Ibu Wati yang menyahut. Uangnya? Tentu saja untuk biaya pernikahan mewah Rian dan Bella. Anggap saja itu ganti rugi darimu, karena selama bertahun-tahun kamu tidak bisa memberi kami cucu. Kamu itu mandul, sadar diri sedikit. Cukup. Mandul, aku mengulang kata itu. Sebuah senyum tipis, senyum yang mengerikan, terbit di bibirku. Kalian yakin aku yang mandul? Rian dan Ibu Wati terdiam. Mereka terlihat bingung dengan reaksiku. Mereka mengharapkan aku menangis, memohon, atau mengamuk. Mereka tidak mengharapkan ketenangan ini. Kembalikan mobilku, kataku lagi, kali ini lebih tajam. Tidak akan, bentak Ibu Wati. Itu mobil suami kamu, jadi hak suami kamu untuk menjualnya. Itu mobil atas namaku. Dibeli dengan uang hasil kerjaku, jauh sebelum aku menikah dengan anakmu. Itu aset pribadiku. Yang kalian lakukan itu penggelapan. Beraninya kamu bicara hukum di sini. Ibu Wati maju, jarinya menunjuk ke wajahku. Kamu sudah bukan siapa-siapa. Pergi dari sini, atau saya panggil satpam. Mas, usir dia, Mas, perutku sakit. Bella kembali berakting, merintih kesakitan. Rian, yang panik melihat calon pewarisnya kesakitan, langsung kalap. Ia mendorong bahuku dengan kasar hingga aku terhuyung mundur. Pergi, teriaknya. Pergi kamu, Nadia. Jangan pernah kembali lagi. Semua barangmu sudah kubuang. Anggap saja semua selesai. Jangan ganggu kebahagiaanku dan anakku. Aku menatapnya. Pria yang dulu kucintai. Pria yang kini mendorongku keluar dari rumahku sendiri demi wanita lain dan anaknya. Aku tidak melawan. Aku membenarkan letak bajuku yang kusut. Baik, kataku tenang. Aku menatap mereka satu persatu. Rian yang kalap, Bella yang tersenyum penuh kemenangan di balik wajah pura-pura sakitnya, dan Ibu Wati yang menatapku penuh hina. Aku akan pergi, kataku. Tapi ingat ini baik-baik. Aku melangkah mundur, keluar dari pintu utama. Kalian mengambil rumahku. Kalian menjual mobilku. Kalian berpesta di hari kematian ayahku.
Aku berhenti di teras, menatap benteng kemunafikan yang megah itu. Kalian akan membayar semuanya. Setiap rupiah yang kalian curi. Setiap tawa yang kalian nikmati di atas dukaku. Kalian akan membayarnya sampai lunas. Aku berbalik. Aku berjalan meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Di dalam, aku tahu mereka sedang menertawakanku, menganggapku gila karena ancaman kosong. Mereka belum sadar. Aku tidak sedang mengancam. Aku sedang membuat janji. Dan di tasku, sebuah ponsel sedang merekam setiap kata-kata mereka, termasuk pengakuan bahwa mereka telah menjual mobilku. Langkah pertama telah dimulai. Aku tidak kembali ke rumah orang tuaku. Aku tidak ingin sisa-sisa duka ayah tercemar oleh aura busuk kemarahanku. Aku juga tidak menghubungi satupun teman. Ini adalah perang yang harus kujalani sendirian. Dengan sisa uang yang kumiliki dan sedikit warisan dari ayah, aku menyewa sebuah kamar kos kecil, sempit, dan anonim di sudut kota yang jauh dari kehidupan lamaku. Kamar itu pengap, hanya ada kasur tipis dan satu lemari plastik. Disinilah, di malam pertama setelah aku diusir, aku akhirnya membiarkan diriku hancur. Aku tidak berteriak. Aku hanya duduk di lantai yang dingin, memutar ulang rekaman di ponselku. Suara bentakan Rian. Tawa menghina Ibu Wati. Pengakuan mereka menjual mobilku. Aku memutarnya berulang-ulang, membiarkan setiap kata menyayat hatiku, mengikis habis sisa cinta atau kenangan baik yang mungkin masih ada. Rasa sakit itu berubah menjadi racun. Dan racun itu memberiku fokus. Mereka berpesta karena sang pewaris akan segera lahir. Mereka menghinaku, menyebutku mandul. Sebuah kenangan samar muncul di benakku. Tahun ketiga pernikahan kami. Kami belum juga dikaruniai anak, dan Ibu Wati mulai gencar menyalahkanku. Aku dan Rian akhirnya pergi ke dokter kandungan ternama, Dr. Aris. Aku ingat dengan jelas. Aku menjalani serangkaian tes yang menyakitkan dan memalukan. Rian, di sisi lain, hanya perlu memberikan sampel. Lalu, apa hasilnya? Aku ingat sekali, seminggu kemudian, Ibu Wati yang bersemangat menjemput hasil tes itu sendirian. Rian sedang di luar kota. Ketika Rian pulang, Ibu Wati mengumpulkan kami di meja makan. "Feeling Mama benar," katanya sambil menatapku tajam. Dokter bilang, Rian sehat. Subur. Masalahnya ada di kamu, Nadia. Rahim kamu kering. Aku hancur. Rian menatapku dengan kecewa. Sejak hari itu, perlakuannya padaku berubah. Sejak hari itu, aku adalah istri yang gagal. Sekarang, di kamar kos yang pengap ini, logika dinginku mulai bekerja. Mengapa Ibu Wati yang mengambil hasilnya? Mengapa aku tidak pernah melihat selembar kertas pun dari hasil tes itu? Rian, sebagai anak manja, tentu saja percaya apapun yang dikatakan ibunya. Selama ini, aku terlalu sibuk menyalahkan diriku sendiri. Target pertamaku sudah jelas, Dr. Aris. Esok paginya, aku datang ke klinik lamanya. Aku sudah bukan pasien. Tentu saja aku ditolak di meja resepsionis. Tidak bisa bertemu dokter tanpa janji, kata mereka. Aku tidak menyerah. Aku menunggu di kafe seberang klinik. 5 jam. 6 jam. Akhirnya, sore hari, aku melihat Dr. Aris keluar, tampak lelah, menuju ke parkiran. Aku berlari kecil, mencegatnya. Dr. Aris? Dia menatapku, bingung. Ya? Saya Nadia, Dok. Mantan istri Rian. Pasien Anda beberapa tahun lalu. Wajahnya langsung berubah tegang. Dia ingat. Oh, ya, Ibu Nadia. Maaf, saya sedang buru-buru. Saya tahu, aku menahan tangis, memainkan peranku sebagai wanita teraniaya. Saya sudah diceraikan, Dok. Karena saya mandul. Dr. Aris tampak sangat tidak nyaman. Dia membuang muka. Saya cuma mau tanya satu hal, Dok. Suaraku bergetar. Selama ini saya hidup dalam malu. Saya hanya ingin dengar langsung dari dokter. Apa benar, saya yang bermasalah? Saya cuma butuh itu untuk melanjutkan hidup saya. Aku menatapnya dengan tatapan putus asa. Seorang dokter memiliki etika, tapi dia juga manusia. Dia ragu sejenak. Dia tidak bisa membicarakan Rian.
Tapi aku bertanya tentang diriku sendiri. Ibu Nadia, katanya pelan, menatapku dengan iba. Saya turut prihatin dengan apa yang Anda alami. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan dari hasil tes Anda waktu itu, Anda sehat, Sepenuhnya normal dan subur. tidak ada masalah sama sekali dengan Anda. Duniaku seakan meledak dalam hening. Jadi, semua ini bohong. Tapi mertua saya bilang, saya tidak bisa berkomentar soal itu, potong Dokter Aris cepat. Secara etis, saya hanya boleh sampaikan hasil tes Anda. Dan hasil Anda normal. Permisi. Dia bergegas masuk ke mobilnya dan pergi. Aku berdiri terpaku di parkiran. Tubuhku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang membuncah. Ibu Wati berbohong. Rian berbohong. Mereka mengorbankanku selama bertahun-tahun untuk menutupi sesuatu. Jika aku normal, itu berarti Rian yang bermasalah. Tapi bukti? Ucapan Dokter Aris tidak bisa kugunakan di pengadilan. Aku butuh bukti fisik. Otakku bekerja cepat. Aku kembali ke klinik. Aku tidak menemui resepsionis. Aku menunggu di lobi, mengamati para perawat yang sibuk. Aku menandai satu perawat muda yang tampak lelah dan kewalahan. Aku mengikutinya saat dia istirahat makan di warung kecil belakang klinik. Aku duduk di sebelahnya. Mbak, sapaku pelan. Dia menoleh. Aku langsung ke intinya. Aku menceritakan kisahku, versi singkat yang menyentuh hati. Tentang mertua jahat yang memalsukan hasil medis untuk menutupi aib anaknya dan mengusirku saat aku sedang berduka. Saya cuma butuh satu hal, kataku sambil mendorong amplop tebal berisi uang ke bawah meja. Uang itu hampir seluruh sisa tabunganku. Saya cuma butuh foto rekam medis atas nama suami saya, Rian. Hanya untuk membuktikan kebenaran. Setelah itu saya akan pergi jauh. Mata perawat itu membelalak melihat amplop itu. Dia menatapku, lalu ke amplop. Dia mungkin terhimpit utang, atau sekadar iba. Saya tidak janji, bisiknya. Tapi berikan nomor Anda. Aku menunggu di kamar kosku dengan gelisah. 3 jam terasa seperti 3 tahun. Akhirnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Isinya sebuah gambar. Foto buram dari layar komputer. Nama pasien, Rian Wijaya. Hasil analisis, azoospermia. Keterangan, steril permanen. Jumlah sperma, 0. Bom waktu pertama ada di tanganku. Selama ini mereka menyebutku mandul, padahal anak mereka sendiri yang tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Aku tertawa. Tawa kering yang menakutkan, menggema di kamar sempit itu. Anak yang diharapkan, desisku sinis. Tawa itu berhenti. Sebuah pertanyaan baru yang mengerikan muncul di benakku. Jika Rian mandul, lalu, anak siapa yang sedang dikandung Bella? Target keduaku kini jelas, Bella. Jika Rian mandul permanen, maka perut buncit Bella adalah sebuah bom waktu kebohongan. Selama ini, Rian dan keluarganya melindunginya seperti perhiasan paling berharga. Mereka menjaganya di dalam sangkar emas, mengawalnya kemana-mana, terutama Ibu Wati. Mereka terlalu takut, pewaris, mereka kenapa-napa. Mereka bodoh. Mereka menjaganya dari bahaya yang salah. Bahaya sebenarnya bukanlah aku, tapi pria lain yang menanam benih itu. Aku butuh bukti. Bukti kemandulan Rian adalah senjataku untuk Rian. Bukti perselingkuhan Bella adalah senjataku untuk Bella dan mertuaku. Aku tidak punya uang untuk menyewa detektif swasta. Uangku menipis, dan sebagian besar sudah kuberikan pada perawat di klinik Dokter Aris. Aku harus melakukannya sendiri. Aku mengubah penampilanku. Rambutku yang panjang kupotong pendek sebahu, kusemir sedikit lebih terang. Aku membeli kacamata berbingkai tebal tanpa minus. Saat beraksi, aku akan memakai masker dan jaket ojek online bekas yang kubeli di pasar Loa. Aku harus menjadi tidak terlihat. Target pertamaku, media sosial Bella. Aku membuat akun Instagram palsu. Sangat mudah menemukannya. Akunnya tidak dikunci. Dia ingin dunia melihat kebahagiaannya. Isinya persis seperti yang kuduga. Foto-foto pesta pernikahan mewah mereka. Foto USG 4D yang dibingkai. Foto dia bermanja-manja dengan Rian. Dan yang paling penting, rutinitasnya.
Dia memamerkan segalanya. Check up bulanan si jagoan di RS Bintang Sehat. Makasih mama mertua dibawain sarapan enak. Lanjut prenatal yoga biar lahiran lancar. Aku mencatat jadwalnya. 2 hari kemudian, aku sudah mangkal di seberang studio yoga ibu bayi yang mewah itu, mengenakan jaket ojekku. Benar saja, pukul 10 pagi, mobil mewah Ibu Wati berhenti di lobi. Ibu Wati membukakan pintu untuk Bella, mengelus perutnya, lalu pergi. Inilah kesempatanku. Dia sendirian. Aku menunggu. Aku pikir dia akan berada di dalam selama 1 jam sesi yoga. Dugaanku salah. 15 menit kemudian, Bella keluar lagi dari pintu samping studio, bukan lobi utama. Dia tampak celingak-celinguk. Dia tidak lagi memakai baju yoga, tapi dress santai. Sebuah sedan sport berwarna merah menyala berhenti tepat di depannya. Kaca jendelanya turun. Bella tersenyum, senyum yang berbeda, bukan senyum manja yang biasa dia berikan pada Rian. Ini senyum genit dan penuh gairah. Dia masuk ke mobil itu. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menyalakan motor metik sewaanku. Ikuti mobil itu, perintahku dalam hati, mengulang adegan film-film spionase. Mobil itu melaju kencang, tidak ke arah mall atau restoran mewah. Mobil itu menuju ke sebuah kompleks apartemen high-class yang terkenal privat di selatan kota. Aku memarkir motorku di seberang jalan, di belakang barisan pedagang kaki lima, dan mengamati. Mereka turun. Seorang pria muda, tinggi, dan jauh lebih tampan dari Rian, keluar dari kursi pengemudi. Dia tertawa, lalu merangkul pinggang Bella dengan posesif. Dan Bella, dia membiarkannya. Dia bahkan mencium pipi pria itu sebelum mereka masuk ke lobi apartemen. Tanganku gemetar hebat saat aku mengangkat ponselku. Klik, klik, klik. Aku mengambil foto sebanyak mungkin. Foto mereka di depan mobil. Foto mereka berangkulan. Foto mereka memasuki lobi. Wajah pria itu terlihat jelas. Wajah Bella terlihat jelas. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Mereka tidak keluar. Aku tidak butuh bukti lebih. Ini bukan kunjungan, teman. Aku kembali ke kamar kosku. Saat aku memperbesar foto-foto itu di layar ponselku, sebuah detail kecil membuat darahku mendidih. Pria itu. Aku kenal wajahnya. Dia Dimas. Seorang playboy kelas kakap yang pernah dikenalkan Rian padaku di sebuah acara kantor, jauh sebelum Bella muncul. Rian memperkenalkannya sebagai rekan bisnis. Jadi, Bella berselingkuh dengan rekan bisnis suaminya sendiri? Rian begitu bodohnya dijebak oleh rekan bisnisnya sendiri? Ini lebih kotor dari yang kubayangkan. Tapi foto saja tidak cukup. Mereka bisa mengelat. Itu teman lama, atau sudut fotonya salah. Aku butuh sesuatu yang lebih. Aku kembali ke media sosial Bella. Aku menggulir jauh ke bawah, mencari petunjuk. Aku menemukan satu foto pesta ulang tahun Rian setahun yang lalu. Di sana, di latar belakang, ada aku, Rian, Bella, masih sebagai staf, Rian, dan Dimas. Mereka semua dalam satu frame. Aku menyimpan foto itu. Lalu, mataku tertuju pada postingan terbaru Bella. Sebuah foto manikur baru dengan caption. Nggak sabar buat acara 7 bulanan minggu depan. Mama mertua siapin yang paling mewah buat cucu kesayangan. Sehat-sehat ya, nak? Minggu depan. Aku tersenyum. Bom waktu di perutnya akan meledak. Dan aku yang akan menyalakan sumbunya. Aku punya bukti Rian mandul. Aku punya bukti foto Bella bersama pria lain. 2 bom itu sudah siap. Aku hanya perlu menunggu panggung termegah mereka disiapkan. Dan mereka, dengan bodohnya, sedang menyiapkannya untukku. Pesta 7 bulanan. Pesta di mana mereka akan mengumumkan pewaris mereka ke seluruh dunia. Terima kasih atas undangannya, Bella, bisikku pada layar ponsel. Aku pasti datang. Minggu itu, seluruh kota seolah membicarakan satu hal, pesta syukuran 7 bulanan keluarga Wijaya. Aku tidak perlu lagi membuntuti mereka untuk tahu. Kabar itu ada di mana-mana. Masuk di kolom gosip sosialita koran lokal. Para influencer di Instagram memamerkan undangan mereka yang mewah,
kotak beludru tebal bertabur kristal imitasi, dengan gulungan kertas beraroma melati. Ini bukan sekadar siraman atau mitoni adat. Ini adalah pernyataan. Pernyataan kekayaan. Pernyataan kebahagiaan. Dan yang terutama, pernyataan kemenangan mereka atasku. 2 hari sebelum hari H, sebuah paket yang identik datang ke alamat rumah ayahku, satu-satunya alamat yang mereka tahu. Ibuku, yang masih tenggelam dalam duka 40 harian suaminya, meneleponku dengan suara bingung. "Nadia, ada undangan aneh dari Rian." Aku datang mengambilnya. Itu kotak beludru yang sama. Di dalamnya, namaku terukir dengan tinta emas, Nyonya Nadia. Bukan Nyonya Rian, tapi juga bukan Nona. Sebuah status yang menggantung. Sebuah ejekan yang disengaja. Aku tahu siapa dalangnya. Ibu Wati. Dia ingin aku datang. Dia ingin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang telah hilang dariku. Dia ingin aku menyaksikan perayaan, sang pewaris, yang tak pernah bisa kuberikan. Dia ingin aku hancur di depan umum. Tentu saja aku akan datang, bisikku pada pantulan diriku di cermin. Kalian sudah susah payah menyiapkan panggung termegah untukku. Aku tidak pergi ke salon. Aku tidak membeli perhiasan. Aku menggunakan sisa-sisa uangku dengan sangat bijak. Aku membeli satu gaun. Bukan gaun hitam duka. Bukan pula gaun berkilauan untuk bersaing. Aku memilih sebuah gaun simple cutting berwarna marun gelap. Warna darah kering. Bahannya jatuh, elegan, tertutup, tapi memancarkan aura yang dingin. Rambutku yang sudah pendek kutata rapi ke belakang. Riasanku tajam, dengan lipstik merah yang serasi dengan gaunku. Malam itu, saat aku menatap pantulanku di cermin retak kamar kosku, wanita yang menatap balik bukan lagi Nadia yang menangis pilu di makam ayahnya. Ini adalah eksekutor. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu disulap menjadi taman surgawi ala Jawa. Ribuan bunga mawar putih, anggrek, dan sedap malam impor menggantung di langit-langit. Aroma melati begitu pekat, nyaris memabukkan. Musik gamelan yang lembut bercampur dengan alunan harpa klasik. Para tamu adalah siapa-siapa di kota ini. Kolega bisnis Rian, para pejabat yang disuap mertuaku, dan gerombolan sosialita yang saling memamerkan tas dan berlian mereka. Aku berjalan masuk. Sendirian. Di tanganku, aku tidak membawa kado. Aku hanya membawa sebuah tas tangan kecil. Saat aku melintasi pintu utama, musik seolah berhenti sepersekian detik. Semua mata tertuju padaku. Bisikan-bisikan langsung terdengar seperti dengungan lebah. "Itu, kan? Nadia? Istri pertamanya?" Ya Tuhan, tidak tahu malu sekali dia. Lihat, dia datang pakai baju merah. Padahal ayahnya baru meninggal. Aku mengabaikan mereka. Aku berjalan lurus, dagu terangkat. Tatapanku terkunci pada panggung utama. Di sana, di singgasana ukiran jati yang megah, mereka duduk. Bella, sang ratu sehari, terbalut kain jumputan dan rangkaian melati yang menjuntai menutupi perut buncitnya. Wajahnya dipoles riasan flawless, berseri-seri penuh kemenangan. Rian berdiri di sampingnya, gagah dengan beskap sutra berwarna senada, tangannya tak lepas mengelus perut Bella. Dan di samping mereka, Ibu Wati, sang dalang. Dia memakai kebaya paling berkilau di ruangan itu, rambutnya disanggul tinggi, senyumnya merekah penuh kebanggaan. Saat mata Ibu Wati menangkap sosokku, senyumnya goyah sejenak. Lalu, senyum itu berubah menjadi seringai mengejek. Dia pasti berpikir aku datang untuk mengemis, menangis, atau membuat keributan konyol. Dia pikir dia sudah menang. Acara adat siraman baru saja selesai. Air dari 7 mata air, yang kuduga palsu, sudah disiramkan. Kini saatnya acara puncak, sambutan dari tuan rumah. Rian mengambil mikrofon. "Terima kasih atas kedatangan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian." Suaranya bergetar palsu karena haru. "Hari ini adalah hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Seperti yang Anda semua tahu, penantian kami sangat panjang." Dia melirik sekilas ke arahku di sudut ruangan, sebelum kembali menatap Bella dengan penuh cinta. "Akhirnya, Tuhan menjawab doa kami. Tuhan memberikan kami karunia terbesar. Seorang putra.
Seorang pewaris keluarga Wijaya. Para tamu bertepuk tangan meriah. Ibu Wati tak mau kalah. Dia merebut mikrofon dari tangan Rian. Saya adalah wanita paling bahagia malam ini, serunya melengking. Akhirnya saya akan punya cucu. Cucu asli dari rahim yang subur yang akan meneruskan nama besar Wijaya. Lagi-lagi, matanya menyambar ke arahku. Sebuah penghinaan publik. Para tamu bertepuk tangan lagi, beberapa menatapku dengan iba yang dibuat-buat. Pesta berada di puncaknya. Mereka tertawa. Mereka merayakan kebohongannya. Inilah saatnya. Saat Rian hendak mempersilakan tamu menikmati hidangan, aku melangkah maju. Tunggu. Suaraku tidak keras. Tapi di tengah keheningan sesaat itu, suaraku terdengar seperti cambuk. Musik berhenti. MC yang hendak naik ke panggung membeku. Aku berjalan lurus ke arah panggung. Nadia? Apa-apaan ini? Desis Rian, wajahnya pucat pasi menahan malu. Turun. Satpam, teriak Ibu Wati. Aku tidak berhenti. Aku menaiki 2 anak tangga ke panggung. Kalian bilang ini acara syukuran, kataku, kini berdiri sejajar dengan mereka. Aku datang untuk memberi selamat. Dan aku punya kado spesial. Aku mengambil mikrofon dari tangan MC yang terdiam. Seluruh mata di ruangan itu tertuju padaku. Keheningan total. Selamat atas kehamilannya, Bella, aku memulai. Suaraku tenang dan jelas. Selamat atas pewarisnya, Rian. Aku turut berbahagia. Aku menatap mereka satu persatu. Bella mulai terlihat gelisah. Rian tegang. Tapi sepertinya, lanjutku, ada beberapa fakta penting yang kalian lupa sampaikan pada para tamu undangan malam ini. Kado, ulang Ibu Wati, matanya menyipit penuh kebencian. Satpam. Seret perempuan gila ini turun dari panggung. 2 orang berseragam keamanan mulai bergerak maju, tapi mereka ragu. Seluruh tamu, ratusan pasang mata, sedang menatap lurus ke panggung. Menggunakan kekerasan sekarang hanya akan memperburuk citra mereka. Aku tersenyum, menenangkan mereka dengan satu gerakan tangan. Hanya sebentar. Kado ini sangat spesial. Aku yakin kalian semua ingin mendengarnya. Aku berbalik menghadap Bella, yang kini mulai gemetar di singgasananya. Rangkaian melati di sanggulnya bergetar. Bella, sapaku lembut. Aktingmu luar biasa. Selama ini, kamu memainkan peran wanita teraniaya sekaligus calon ibu yang sempurna. Tapi, apa kamu yakin sudah memberitahu Rian siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Apa maksudmu? Bella menjerit, suaranya pecah. Perempuan gila. Kamu sirik karena kamu mandul. Mas, usir dia, Mas. Tenang, Bella, kataku. Kenapa panik? Aku kan cuma bertanya. Aku berpaling ke Rian, yang menatapku dengan bingung dan marah. Rian, kamu percaya sekali padanya, kan? Tapi apa kamu pernah bertanya soal sedan sport merah yang sering menjemputnya di tempat yoga? Wajah Bella berubah seputih kapas. Dia tahu. Apa maksudmu? Rian mulai goyah. Atau mungkin, lanjutku, pria yang lebih muda, lebih tampan, yang tinggal di apartemen cendana. Diam, raung Ibu Wati. Psst, jangan memfitnah menantuku. Kamu tidak punya bukti. Bukti? Aku tertawa kecil. Anda yang mengadakan pesta semewah ini, Bu. Tentu saja Anda menyewa layar proyektor terbesar di kota ini. Aku mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tas tanganku dan melemparkannya ke meja operator sound system yang ternganga. Tolong putar, kado pertama. Atas permintaan keluarga Wijaya. Operator itu ragu, menatap Rian yang membeku. Putar, teriakku, menggunakan otoritas yang tak seorang pun tahu masih kumiliki. Operator itu menekan satu tombol. Detik berikutnya, layar raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan foto-foto mesra Rian dan Bella, berubah. Klik. Foto pertama, Bella keluar dari pintu samping studio yoga, celingak-celinguk. Klik. Foto kedua, sedan sport merah berhenti di depannya. Klik. Foto ketiga, yang paling jelas, Bella berciuman pipi dengan seorang pria, Dimas, sebelum masuk ke lobi apartemen. Ruangan itu meledak dalam gaspsan kolektif.
Itu kan Dimas, teriak seseorang dari kerumunan tamu. Dimas rekan bisnisnya Rian. Ya Tuhan, dia selingkuh dengan teman suaminya sendiri. Tidak? Bella histeris. Itu editan. Itu fitnah. Mas, Percaya sama aku, Mas. itu tidak benar. Rian menatap layar, lalu menatap Bella. Wajahnya merah padam menahan malu dan amarah. Lah, jelaskan. Itu sih. Aku tidak tahu, Mas. Aku dijebak. Disinilah Ibu Wati maju. Dia mencoba menyelamatkan situasi. Dia berlari ke arah operator dan mematikan proyektor. Layar menjadi hitam. Fitnah, teriaknya ke mikrofon. Semua ini fitnah dari perempuan sakit hati ini. Dia mandul. Dia tidak terima Rian bahagia. Tentu saja anak yang dikandung Bella adalah anak Rian. Cucu saya? Pewaris keluarga Wijaya. Mandul. Aku mengambil alih mikrofon Rian yang tergeletak. Suaraku kini dingin, menggema, memotong jeritan Ibu Wati. Anda yakin sekali dengan kata itu, Bu Wati? Anda yakin, saya yang mandul? Seluruh ruangan kembali hening. Ini adalah inti acara. Aku menatap lurus ke mata Ibu Wati. Anda ingat, Bu? Bertahun-tahun lalu, Anda yang mengambil hasil tes kami di klinik Dr. Aris. Anda bilang pada Rian, pada dunia, bahwa saya yang bermasalah. Bahwa rahim saya kering. Itu kebenaran. Bukan, kataku. Itu kebohongan terbesar Anda. Aku berpaling pada Rian, yang kini menatapku dengan ngeri. Rian, suamiku. Apa kamu pernah, satu kali saja, melihat hasil tes medis kamu sendiri? Rian terdiam. Dia menatap ibunya. Ah? Jangan dengarkan dia, Nak. Dia mengadar. Aku tidak mengadar. Aku merogoh tas tanganku lagi dan mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Ini kadoku yang kedua. Kado terakhir. Spesial untuk mama mertua tersayang yang sudah menyembunyikan ini selama bertahun-tahun. Aku melemparkan kertas-kertas itu ke wajah Ibu Wati. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai panggung. Baca hasil tes anak kesayanganmu itu. Ibu Wati gemetar hebat. Dia mundur selangkah, seolah kertas-kertas itu adalah api. Ayah mertuaku, yang sedari tadi diam, memungut satu lembar. Tapi Rian lebih cepat. Dia merebut kertas itu. Dia membacanya. Dia membacanya lagi. Matanya membelalak tak percaya. Tidak mungkin. Bisiknya. Apa isinya, Rian? Tanyaku lantang. Katakan pada tamu-tamu Anda. Katakan pada kolega bisnis Anda. Apa kata Dr. Aris soal pewaris Wijaya? Rian mengangkat kepalanya. Wajahnya bukan lagi marah. Wajahnya hancur. Dia menatap ibunya dengan tatapan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh pengkhianatan. Apa ini? Apa ini, Emma? Aku mengambil selembar kertas lagi dan membacanya ke mikrofon untuk seluruh ruangan. Nama pasien, Rian Wijaya. Hasil analisis, azoospermia. Keterangan, steril permanen. Jumlah sperma, no? Hening. Hening yang lebih pekat dari kematian. Lalu aku tertawa, tawa dingin yang menggema. Bagaimana bisa seorang pria yang mandul menghamili seorang wanita, Bu Wati? Tanyaku sinis. Ilmu kedokteran macam apa itu? Aku berbalik ke Bella, yang kini sudah terduduk lemas di lantai. Jika Rian mandul. Lalu kamu hamil anak siapa, Bella? Anaknya Dimas. Bom itu meledak. Kehancuran itu total. Ayah mertuaku ambruk di kursinya, memegangi dadanya. Para tamu sosialita mengeluarkan ponsel mereka, merekam aib terbesar abad ini. Bisikan-bisikan berubah menjadi tawa tertahan dan cemoohan. Keluarga Wijaya ditipu mentah-mentah. Merayakan anak haram memalukan. Jadi selama ini mereka menyalahkan istri pertamanya? Jahat sekali. Rian, menyadari dia telah dibodohi ibunya, ditipu selingkuhannya, dan dipermalukan di depan rekan bisnisnya, melepaskan raungan. Itu bukan raungan manusia. Itu raungan hewan yang terluka. Pembohong, teriaknya, tapi tak jelas pada siapa. Pada ibunya, pada Bella,
atau pada takdir. Aku mundur selangkah. Tugasku selesai. Aku menatap kekacauan yang kubuat. Panggung mewah itu kini menjadi panggung tragedi. Ibu Wati yang terduduk lemas, Rian yang mengamuk, dan Bella yang menangis histeris. Aku berjalan ke tepi panggung, mengambil mikrofonku untuk terakhir kalinya. Selamat atas pestanya, kataku dengan tenang, menatap lurus ke kamera-kamera ponsel yang menyala. Aku menjatuhkan mikrofon itu ke lantai. Suara gedebuk dan pekikan feedback yang memekakkan telinga menjadi musik penutupku. Aku berbalik. Aku berjalan menuruni panggung. Aku melintasi kerumunan tamu yang terbelah, memberi jalan untukku seolah aku adalah ratu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meninggalkan mereka untuk memunguti kepingan-kepingan kehormatan mereka yang sudah hancur berkeping-keping. Pintu ballroom yang berat itu tertutup di belakangku. Suara dentuman mikrofon yang kujatuhkan tadi seolah menjadi penanda akhirnya. 1 langkah, 2 langkah. Aku berjalan menyusuri koridor hotel yang sepi dan berkarpet tebal. Ironis, di dalam sana, di balik pintu itu, sebuah dunia sedang meledak dalam kekacauan. Di luar sini, sunyi, aku tidak berlari. Aku berjalan dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat aku datang. Di dalam sana, aku masih bisa mendengar gema lengkingan Ibu Wati. Bukan lagi lengkingan kebahagiaan, tapi pekikan murka dan histeria. Ada juga suara bantingan benda-benda, mungkin piring atau gelas. Dan di atas segalanya, tangisan Bella yang memilukan. Aku sampai di lobi utama. Sebelum aku sempat melangkah keluar menuju malam yang dingin, ponsel di genggamanku bergetar hebat. Bergetar tanpa henti. Bukan panggilan. Bukan pesan. Itu adalah notifikasi Instagram, Twitter, dan TikTok yang meledak bersamaan. Para tamu sosialita itu bergerak lebih cepat dari api. Aku berhenti di bawah lampu lobi yang temaram. Aku membuka ponselku. Video pertama, yang paling viral, diunggah oleh seorang influencer gosip terkenal. Judulnya, Skandal 7 Bulanan Live. Pewaris Wijaya ternyata palsu. Aku memutarnya. Tanganku tidak gemetar. Video itu direkam dari sudut yang sangat jelas, tepat setelah aku menjatuhkan mikrofon dan berbalik. Layar ponselku menunjukkan pemandangan neraka. Ibu Wati, wanita yang tadi duduk anggun di singgasananya, kini terlihat seperti kesetanan. Sanggulnya miring. Kebayanya yang mahal tampak kusut. Penipu, teriaknya, menunjuk-nunjuk wajah Bella yang sudah bersimbah air mata di lantai. Perempuan jalang, kau menipu kami semua. Kau mencoreng nama baik keluarga Wijaya. Rian berdiri membatu selama beberapa detik. Wajahnya pucat pasi, masih mencerna fakta kemandulannya. Lalu, tatapannya beralih dari ibunya, ke kertas hasil tes di tangannya, lalu ke Bella yang menangis di lantai. Jadi, selama ini, desis Rian. Anak ini, bukan anakku. Mas, dengar dulu. Bella mencoba meraih kaki Rian. Aku bisa jelaskan? Dimas yang menjebakku, Mas. Aku? Diam. Raungan Rian membuat seluruh tamu yang tersisa terlonjak kaget. Ini bukan Rian yang kukenal. Bukan anak mami yang manja. Ini adalah pria yang harga dirinya telah dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi kau tidur dengan temanku sendiri? Geramnya. Kau biarkan aku membesarkan anak haram. Usir dia, Rian. Usir pelacur ini sekarang juga, pekik Ibu Wati, lebih histeris lagi. Aku tidak sudi rumahku diinjak oleh pembawa aib ini. Rian, yang buta oleh amarah dan rasa malu yang tak tertanggungkan, menarik tangan Bella dengan kasar, membuatnya berdiri. Mas, sakit, Mas, perutku. Rintih Bella. Persetan dengan perutmu, teriak Rian. Pergi kau dari sini. Dia mendorong Bella dengan keras. Sesuai dengan ringkasan yang ada di kepalaku, pemandangan berikutnya adalah yang paling brutal. Bella, dengan perut buncitnya, jatuh tersungkur di lantai panggung. Kainnya tersingkap. Dia berusaha merangkak, memohon. Rian, dalam puncak kekalapannya, berjalan ke arah Bella yang tak berdaya. Para tamu menjerit ngeri. Rian tidak memukulnya. Dia melakukan sesuatu yang lebih menghinakan.
Dia menendang tas tangan Bella yang tergeletak di sampingnya hingga isinya berhamburan. Lalu, saat Bella masih tersungkur, Ryan menendang pinggulnya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya terguling sedikit. Pergi. Kubilang pergi. Itu adalah pemandangan yang menjijikkan. Pria yang sama yang beberapa jam lalu mengelus perut itu, kini menendangnya. Para tamu, yang tadinya menikmati drama, kini terlihat syok dan jijik. Mereka mulai berhamburan keluar pintu, berbisik-bisik penuh kengerian. Gila, dia menendang wanita hamil. KDRT di depan umum. Ayah mertuaku sudah diamankan oleh petugas hotel, mungkin karena serangan jantung. Ibu Wati kini meraung-raung, bukan lagi pada Bella, tapi pada nasibnya, pada aib yang harus ditanggungnya. Pesta itu bubar dalam kehancuran total. Aku menekan tombol stop pada video itu. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Aku berjalan keluar dari pintu lobi hotel. Udara malam terasa segar di wajahku. Bella sudah hancur. Dia diusir. Dia dipermalukan. Dia kehilangan segalanya dalam satu malam. Persis seperti aku. Keluarga Wijaya sudah menjadi bahan tertawaan. Reputasi yang mereka bangun puluhan tahun dengan kesombongan, hancur dalam hitungan menit. Aku menstarter motor matiku di parkiran. Saat aku melaju di jalanan yang sepi, aku menatap langit. Ayah, bisikku. Ayah, lihat. Mereka sudah membayar untuk air mata ayah. Tapi perhitungan mereka denganku belum selesai. Bella adalah masa lalu Ryan. Kemandulan adalah aib Ryan. Tapi mobilku adalah utang. Dan aku datang untuk menagihnya. Seminggu telah berlalu sejak malam pesta itu. Seminggu itu, keluarga Wijaya menjadi santapan paling lezat di seluruh media sosial dan lingkaran sosialita. Video Ryan menendang Bella, rekaman suara Ibu Wati yang histeris, dan foto-foto kemesraan Bella dengan Dimas, semuanya beredar tanpa henti. Aku mendengar dari ibuku, yang mendengarnya dari tetangga, bahwa beberapa investor besar di perusahaan ayah mertuaku mulai menarik diri. Aib keluarga adalah racun bagi bisnis. Kepercayaan hancur. Mereka tidak hanya kehilangan muka, mereka mulai kehilangan uang. Dan hari ini, aku datang untuk mengambil bagianku. Aku tidak lagi memakai motor sewaan. Aku memesan taksi online dan berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah mereka. Pukul 10 pagi. Suasananya sangat berbeda. Gerbang yang dulu selalu terbuka angkuh, kini tertutup rapat. Taman yang dulu terawat sempurna, kini tampak kering. Tirai-tirai di jendela rumah itu tertutup semua, seolah mereka bersembunyi dari matahari. Aku menekan bel. Lama. Lalu, seorang pembantu, yang dulu sering disuruh Ibu Wati untuk menyindirku, membuka pintu kecil di gerbang. Matanya membelalak kaget melihatku. Nyonya, Mbak Nadia? Saya mau bertemu Pak Ryan dan Ibu Wati, kataku datar. Mbak, Bapak dan Ibu sedang tidak mau diganggu. Aku mendorong pintu kecil itu. Saya tidak bertanya apa mereka mau diganggu atau tidak. Saya datang. Pembantu itu tak berani menghalangi. Aku berjalan menyusuri jalan masuk yang dulu sering kulewati. Aku masuk ke ruang tamu tanpa mengetuk. Pemandangannya persis seperti yang kubayangkan. Ruangan itu gelap, pengap, beraroma kekalahan. Ibu Wati duduk di sofa, rambutnya acak-acakan, matanya bengkak. Ryan duduk di lantai, bersandar di sofa, menatap kosong ke televisi yang mati. Ayah mertuaku, Pak Wijaya, duduk di kursi tunggalnya, memijat pelipis. Dia tampak menua 10 tahun dalam seminggu. Mau apa lagi kau? Ibu Wati adalah yang pertama melihatku. Suaranya serak, penuh kebencian. Belum puaskah kau menghancurkan kami? Belum puas kau membuat kami jadi bahan tertawaan? Pergi. Aku belum selesai, kataku tenang. Aku berdiri di tengah ruangan, tidak duduk. Aku tidak ingin merasa nyaman di rumah ini. Pergi, Nadia. Lirih Ryan dari lantai. Kumohon, pergi. Aku sudah hancur. Apalagi yang kau mau? Aku menatapnya. Pria yang dulu gagah itu kini tampak seperti mayat hidup. Aku mau mobilku, kataku tajam. Mereka bertiga mengangkat kepala. Mobil? Ulang Pak Wijaya, suaranya berat. Ya, mobil sedan hitam atas namaku.
Yang kalian jual untuk membiayai pesta pernikahan haram anak Anda dengan penipu itu. Mobil? Ibu Wati tertawa histeris. Kau bicara soal mobil di saat kami kehilangan segalanya? Kau gila? Aku sangat waras, sahutku. Dan aku serius. Mobil itu atas namaku. Ku beli dengan uangku sendiri. Kalian menjualnya tanpa izin dan menggunakan uangnya. Dalam hukum, itu namanya penggelapan. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pak Wijaya, sang pebisnis, langsung menegakkan duduknya. Dia tahu aku tidak main-main. Ancaman hukumannya, lanjutku, 4 tahun penjara. Kau mengancam kami, desis Rian, akhirnya menatapku dengan mata merahnya. Kau mau memenjarakan suamimu sendiri? Suami? Aku tertawa dingin. Suami yang mana? Suami yang membiarkan ibunya menghinaku mandul selama bertahun-tahun? Suami yang sibuk berpesta di hari kematian ayahku? Atau suami yang menjual aset istrinya diam-diam untuk menikahi pelakor? Aku mengambil selembar kertas dari tasku. Itu bukan surat laporan polisi. Itu hanya info C yang ku ketik sendiri. Aku sudah cek harga pasaran mobilku saat kalian menjualnya. 400 juta rupiah. Aku tidak mau mobilnya kembali. Aku mau uangnya. Tunai. Mereka terdiam. Pucat pasi. 400 juta? Ibu Wati tercekik. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Uang kami? Habis, potongku. Habis untuk pesta mewah? Habis untuk memanjakan Bella? Habis untuk membayar kolega bisnis yang membatalkan kontrak karena malu. Nadia, tolong mengerti. Pak Wijaya mencoba bernegosiasi. Perusahaan sedang sulit. Beri kami waktu. Waktu, kataku. Seperti waktu yang kalian berikan padaku untuk berduka? Tidak. Aku melangkah maju dan meletakkan info C itu di meja kopi di depan mereka. Di bawahnya, aku juga meletakkan selembar kertas berisi nomor rekening banku. Aku beri kalian waktu. Bukan berbulan-bulan. Tapi 3 hari. 3 kali 24 jam. 3 hari? Itu tidak mungkin, seru Pak Wijaya. Kalau 3 hari uang itu tidak masuk rekeningku, aku menatap mereka satu persatu. Surat laporan polisi atas nama Rian Wijaya dan Wati Handoko akan langsung kumasukkan ke meja penyidik. Kalian sudah jadi berita utama. Kurasa media akan senang sekali meliput berita, mantan istri laporkan suami dan mertua atas kasus penggelapan. Ini adalah paku terakhir di peti mati mereka. Reputasi bisnis, kehormatan keluarga, semuanya akan lenyap jika mereka masuk bui. Rian menunduk, bahunya terguncang. Dia menangis. Ibu Wati membeku, tak bisa berkata-kata. Pak Wijaya menatapku dengan mata lelah. Mata seorang pria yang kalah telak. Bagaimana kami bisa mendapatkan uang secepat itu? Bisiknya putus asa. Aku memandang berkeliling ruangan mewah itu. Mataku berhenti pada lukisan mahal di dinding, pada guci antik di sudut, pada lampu kristal yang menggantung. Itu bukan urusanku, kataku. Kalian yang memulai ini. Kalian yang menjual mobilku. Kalian punya rumah semegah ini. Jual? Gadai. Aku tidak peduli. Aku berbalik. Tunggu, Nadia, panggil Pak Wijaya. Aku berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Kami akan bayar. Tapi, setelah itu berhentilah. Kumohon, suaranya terdengar tua dan rapuh. Aku tersenyum tipis, meski dia tak bisa melihatnya. Setelah uangku kembali, kataku. Kita lihat saja nanti. Aku melangkah keluar, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak punya pilihan. Untuk menyelamatkan nama Rian dari penjara, mereka harus menjual satu-satunya kebanggaan mereka yang tersisa. Rumah ini. 3 hari itu adalah 3 hari terpanjang dalam hidup mereka. Dan 3 hari paling tenang dalam hidupku. Aku tidak perlu menelepon. Aku tidak perlu mengancam lagi. Tepat di jam ke-13 pada hari ketiga, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi M-Banking. Transfer berhasil, jumlah 400 juta rupiah dari Wijaya Kusuma. Bukan Rian. Bukan Ibu Wati. Tapi Pak Wijaya. Pria tua itu yang akhirnya turun tangan,
Menjual satu-satunya pilar harga dirinya untuk menyelamatkan nama anak kesayangannya dari jerat hukum. Aku menatap angka 0 di layar ponselku. 400 juta. Ini bukan lagi sekadar uang ganti rugi mobil. Ini adalah harga sebuah rumah mewah yang dijual paksa. Ini adalah harga sebuah reputasi yang hancur. Ini adalah tagihan lunas untuk pesta pernikahan di atas kuburan ayahku. Keadilan tahap pertama telah selesai. Uang itu tidak kugunakan untuk berfoya-foya. Hal pertama yang kulakukan adalah pindah dari kamar kos sempit itu. Aku menyewa sebuah apartemen studio kecil yang bersih, dengan jendela besar yang menghadap ke kota. Aku membeli kasur baru yang empuk. Lalu, aku pergi ke makam ayah. Aku mengganti nisan kayunya dengan batu marmer hitam yang kokoh. Aku menaburkan bunga mawar segar di atasnya. Ayah, bisikku sambil mengelus batu nisan yang dingin itu. Nadia sudah tagih utang mereka. Mobil kita sudah lunas. Mereka sudah membayar untuk penghinaan itu. Angin bertiup pelan. Aku merasa tenang. Tapi api di dalam dadaku belum padam. Karena aku tahu, kehancuran mereka baru saja dimulai. Sebulan berlalu. Kabar menyebar seperti wabah. Rumah mewah keluarga Wijaya telah terjual. Dibeli dengan harga murah oleh pesaing bisnis mereka yang tahu mereka sedang terdesak. Aku tidak perlu mencari tahu kemana mereka pergi. Seorang pembantu lama mereka, yang dulu sering dimarahi Ibu Wati dan kini kasihan padaku, mengirimiku pesan singkat. Pesan itu hanya berisi satu alamat. Sebuah alamat di pinggiran kota, di area ruko tua yang padat dan kumuh. Rasa penasaran menggerakkanku. Aku menyewa taksi online dan meminta sopir untuk mengantarku ke alamat itu. Tapi aku tidak turun. Aku memintanya berhenti di seberang jalan. Pemandangan di depanku membuatku nyaris tertawa. Itu adalah sebuah rumah kontrakan petak. 2 lantai, tapi sempit dan kotor. Catnya mengelupas. Lantai bawahnya disulap menjadi warung nasi kecil. Di depannya, got mampet berbau busuk. Lalu, aku melihatnya. Ibu Wati. Wanita yang dulu tak pernah menyentuh debu, yang kukunya selalu terawat manicure Prancis, kini ada di sana. Mengenakan daster kusam dan celemek dekil. Rambutnya yang dulu disanggul tinggi, kini diikat karet gelang seadanya, lepek oleh keringat. Dia sedang mengelap meja bekas makan seorang sopir truk. Bu, es teh satu lagi. Lama banget, teriak sopir itu. Iya, Mas. Sebentar, jawab Ibu Wati tergagap, menunduk ketakutan. Kontras itu begitu brutal, begitu memuaskan. Lalu, mataku mencari Rian. Aku menemukannya tidak jauh dari sana. Di pelataran parkir ruko yang becek. Rian, mantan suamiku. Pria yang dulu memakai jas ribuan dolar dan mengendarai sedan mewah. Kini, dia memakai rompi oranye pudar, kulitnya menghitam terbakar matahari. Dia menjadi juru parkir. Terus, kiri sedikit, stop, teriaknya pada sebuah mobil bak terbuka yang membawa sayuran. Tangannya memegang peluit murahan, meniupnya dengan sekuat tenaga. Pengemudi bak terbuka itu melemparkan uang koin 1000 perak ke arahnya. Rian membungkuk, memungut koin itu dari aspal yang kotor, dan memasukkannya ke saku. Dia memungut receh. Aku bersandar di jok taksi. Aku menatap mereka berdua, ibu dan anak kesayangan, yang kini banting tulang di bawah terik matahari, dikelilingi bau got dan asap knalpot. Mereka bekerja seadanya. Mereka tinggal di kontrakan sempit. Semua sesuai dengan sumpahku. Sopir taksi menoleh padaku. Mbak, kita jalan? Aku mengangguk pelan. Jalan, Pak. Saat taksi mulai menjauh, aku melihat mereka berdua untuk terakhir kalinya lewat kaca spion. 2 sosok yang kalah, yang telah membayar utang materi mereka. Tapi saat aku menatap mereka, aku tidak merasa ini sudah selesai. Mereka masih hidup. Mereka masih bernapas. Mereka masih punya satu sama lain untuk mengeluh. Kalian pikir ini sudah cukup, bisikku pada pantulan diriku di jendela taksi. Kalian pikir kemiskinan ini adalah akhir dari segalanya? Ini belum seberapa. Air mataku tidak jatuh. Yang ada hanya tatapan yang semakin dingin. Kalian masih berutang padaku, desisku. Kalian berutang atas rasa sakitku. Kalian berutang atas nyawa ayahku yang kalian abaikan. Aku bersumpah, ayah, aku menatap ke langit.
Aku bersumpah, akan membuat hidup mereka lebih jatuh lagi. Sampai mereka tidak punya apa-apa lagi. Sampai mereka merasakan apa yang kurasakan. Sampai mereka hancur. Uang 400 juta itu terasa dingin di rekeningku. Itu bukan uang kemenangan, itu adalah kompensasi. Itu adalah modal. Sementara mereka memungut koin di jalanan, aku menggunakan uang itu untuk membangun fondasi baru. Aku tidak membelanjakannya untuk kemewahan. Aku mendaftar di kursus manajemen bisnis. Aku mulai merintis usaha kecil-kecilan secara online, menjual kembali barang-barang desainer bekas. Aku bekerja siang dan malam dari apartemen studioku yang bersih, membangun kembali hidupku bata demi bata. Aku belajar, sementara mereka lupa caranya hidup. Di sisi lain kota, di dalam kontrakan petak yang berbau apak dan lembab, neraka baru telah terbentuk. Airnya mana, Bu? Lama sekali. Suara bentakan Rian menggema di ruangan sempit itu, memantul di dinding yang catnya mengelupas. Ibu Wati, yang sedang meringkuk di kasur lipat tipis, tersentak. Tangannya yang dulu halus kini melepuh dan kapalan. Dia baru saja pulang dari shift 12 jam di warung nasi, dan bau minyak jelantah menempel lekat di tubuhnya. Sabar, Rian. Mama capek, keluhnya. Ambil sendiri. Kamu kan cuma duduk-duduk di situ dari tadi. Rian melempar ponsel bututnya ke dinding. Cuma duduk. Mama pikir gampang berdiri di tengah knalpot seharian. Panas. Menghirup asap. Kakiku rasanya mau putus. Dan semua ini untuk apa? Dia menendang kaleng biskuit tempat mereka menyimpan uang. Koin-koin 1000-an dan 500-an berhamburan di lantai yang kotor. Ini semua gara-gara Mama, teriak Rian, suaranya pecah. Ini adalah pertengkaran yang sama yang mereka ulangi setiap malam. Gara-gara aku. Ibu Wati bangkit, matanya nyalang. Gara-gara kamu, Rian. Gara-gara kamu mandul. Gara-gara kamu bodoh dibohongi pelacur macam Bella. Aku mandul karena Mama yang bohong. Rian balas membentak. Kalau Mama jujur dari awal. Kalau Mama tidak sibuk menyalahkan Nadia. Aku tidak akan sebodoh itu. Ini semua salah Mama. Mama yang terlalu sombong. Mama yang menghancurkan hidupku. Pak, untuk pertama kalinya dalam hidup Rian, tangan kapalan Ibu Wati mendarat di pipinya. Keras. Keduanya terdiam. Rian memegangi pipinya, syok. Ibu Wati terengah-engah, gemetar karena amarahnya sendiri. Ikatan suci antara ibu dan anak kesayangan itu, ikatan yang telah menghancurkan pernikahanku, kini telah putus. Yang tersisa hanyalah 2 orang yang saling membenci, terkurung dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka sudah mulai saling menghancurkan. Tugasku adalah mempercepat prosesnya. Esok siangnya, aku datang ke warung nasi tempat Ibu Wati bekerja. Aku tampil berbeda. Aku memakai hoodie kebesaran, kacamata hitam, dan masker. Tak seorang pun akan mengenaliku sebagai mantan menantu keluarga Wijaya. Aku tampak seperti pelanggan biasa. Aku memesan sepiring nasi rames. Ibu Wati yang mengantarnya. Dia tidak mengangkat wajahnya. Dia hanya meletakkan piring itu dengan kasar dan pergi. Aku makan dengan pelan. Mengamati. Pemilik warung, seorang wanita gemuk yang galak, terus-menerus mengomeli Ibu Wati yang lamban dan sering salah. Telurnya keasinan. Kamu mau bikin pelanggan kabur, hah? Ngelap meja itu yang bersih. Jorok. Inilah kesempatanku. Saat warung sedang ramai-ramainya, dan pemiliknya sedang sibuk di kasir, aku bertindak. Aku mengeluarkan sesuatu dari sakuku, sebuah plester bekas luka yang sudah kububuhi sedikit tanah. Aku memasukkannya diam-diam ke dalam mangkuk sisa sayur lodeh di mejaku. Aku menunggu Ibu Wati lewat. Mbak, panggilku pelan. Dia menoleh, kesal. Ini apa ya? Tanyaku, mengangkat plester kotor itu dengan sendok. Matanya membelalak ngeri. Apa-apaan ini? Aku menaikkan suaraku, cukup keras untuk didengar meja sebelah. Bu, bukan saya, Mbak, saya. Jorok sekali warung ini, teriakku, kini berdiri. Makanannya ada plester bekas luka. Mau meracuni orang, ya? Seluruh warung sontak hening. Semua mata tertuju padaku, lalu ke Ibu Wati yang gemetar ketakutan.
Pemilik warung berlari dari meja kasir, wajahnya merah padam. Ada apa ini? Warung Anda jorok, kataku, menunjuk Ibu Wati. Pegawai Anda yang ini menjatuhkan sampah ini ke makanan saya. Fitnah. Bukan saya. Ibu Wati mencoba membela diri, tapi suaranya tenggelam. Saya lihat sendiri, tuduhku lantang. Bagi pemilik warung, ini adalah bencana. Reputasi adalah segalanya. Pelanggan lain mulai menatap jijik ke makanan mereka. Kamu, Pemilik warung itu menunjuk wajah Ibu Wati. Sudah kerja lamban, sekarang bikin masalah. kamu dipecat. Tapi, Bu, saya? Dipecat. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Jangan bawa sial ke warung saya. Pergi. Teriakan, pergi, itu. Teriakan yang sama persis yang pernah dilontarkan Ibu Wati padaku di rumah mewahnya. Ibu Wati membeku. Dipermalukan di depan umum. Dituduh. Diusir. Dia mencopot celemeknya yang kotor dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar warung sambil menangis. Aku kembali duduk. Dengan tenang, aku mengeluarkan dompetku dan meletakkan selembar uang 50.000 di meja. Kembaliannya ambil saja, kataku pada pemilik warung yang masih marah. Aku berjalan keluar warung. Dari seberang jalan, aku melihat Ibu Wati berjalan gontai di trotoar yang panas, tanpa arah. Hancur. Satu jatuh. Sekarang, hanya tersisa Rian. Aku menatap area parkir ruko di seberang sana. Rian sedang sibuk meniup peluitnya, tidak tahu bahwa ibunya baru saja kehilangan pekerjaan. Nikmati pekerjaanmu selagi bisa, Rian, bisikku. Karena besok giliranmu. 2 hari setelah Ibu Wati dipecat, giliran Rian. Aku bahkan tidak perlu datang. Aku tidak perlu menyamar. Aku hanya perlu menelepon. Satu panggilan anonim ke pemilik ruko, bertindak sebagai pelanggan yang mengeluh. Selamat siang, kataku dengan suara yang kubuat sedikit serak. Saya cuma mau lapor. Tukang parkir di ruko Anda yang laki-laki muda itu, kemarin saya lihat dia mengambil uang dari laci motor saya yang tidak terkunci. Tolong ditindak, Pak. Saya tidak mau lapor polisi, tapi saya tidak akan belanja di sana lagi kalau masih ada maling. Sebuah tuduhan sederhana. Sebuah kebohongan kecil. Di dunia mereka yang dulu, tuduhan seperti itu akan dimentahkan dengan pengacara. Tapi di dunia mereka yang sekarang, dunia recehan dan kecurigaan, sebuah tuduhan pencurian, sekecil apapun, adalah vonis mati. Aku tahu dari pembantu yang sama, sore itu Rian dipukuli oleh preman penjaga ruko sebelum diusir. Dia kehilangan pekerjaan terakhirnya. Kini, mereka berdua, ibu dan anak, terkurung di kontrakan sempit itu. Tanpa penghasilan, tanpa reputasi, tanpa ada orang yang mau mempekerjakan mereka. Yang mereka miliki hanyalah waktu dan kebencian pada satu sama lain. 6 bulan kemudian, aku mengendarai mobil baruku. Bukan sedan hitam penuh kenangan pahit, tapi sebuah SUV putih yang kubeli tunai dari keuntungan pertama bisnis onlineku yang berkembang pesat. Aku tidak tahu kenapa, tapi hari itu, jalanku sengaja kuarahkan melewati area ruko tua itu. Warung nasi tempat Ibu Wati bekerja sudah berganti pemilik. Area parkir tempat Rian meniup peluitnya kini dijaga oleh pria tua lain. Aku hampir mengira mereka sudah pindah. Lalu, aku melihat mereka. Mereka tidak di dalam kontrakan. Mereka ada di luar. Duduk di trotoar yang pecah-pecah, tepat di samping got yang airnya hitam pekat dan berbau busuk. Itu mereka. Rian dan Ibu Wati. Pakaian mereka adalah kain lap kotor yang membungkus tulang. Rambut Ibu Wati sudah memutih semua, gimbal dan tak terurus. Dia duduk sambil menggaruk-garuk lengannya yang penuh koreng. Matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak, berbicara sendiri pada lalat-lalat yang hinggap di dekatnya. Di sampingnya, Rian. Dia memeluk lututnya, menatap aspal dengan pandangan hampa. Dia tidak lagi terlihat marah. Dia tidak terlihat sedih. Dia hanya kosong. Cangkang seorang pria. Mereka tidak lagi bertengkar. Mereka tidak lagi saling menyalahkan. Mereka telah hancur. Bukan hanya secara finansial atau sosial. Mereka telah hancur secara mental. Mereka adalah 2 arwah gentayangan yang menunggu mati di pinggir jalan. Mereka telah jatuh. Lebih jatuh dari tanah yang menutupi jasad ayahku.
Orang-orang yang lewat menghindari mereka. Mereka bukan lagi manusia di mata dunia. Mereka adalah sampah. Aku berhenti sejenak di seberang jalan, dari dalam mobilku yang sejuk dan wangi. Aku menatap mereka untuk waktu yang lama. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya, selesai. Perhitungannya sudah lunas. Sumpahku sudah terpenuhi. Aku tidak menoleh lagi. Aku menginjak pedal gas dan melaju pergi, meninggalkan mereka di tengah bau busuk dan kehampaan. Sore itu, aku berhenti di tempat tujuanku yang sebenarnya. Pemakaman umum itu sepi. Aku berjalan di antara nisan-nisan, membawa seikat lili putih segar. Aku sampai di makam ayah. Marmer hitam itu berkilau bersih, terawat. Aku berlutut, membersihkan beberapa daun kering yang jatuh di atasnya. Aku meletakkan lili itu. Aku tidak lagi menangis. Nadia datang, "Yah," bisikku. Bisnisku lancar. Apartemen baru Nadia jendelanya besar, mataharinya selalu masuk. Aku duduk di samping pusara itu, merasakan rumput yang kering di bawah telapak tanganku. Mereka sudah membayar semuanya, yah. Lunas. Aku terdiam lama. Angin sore meniup pelan ujung rambutku. Dulu, di tempat ini, aku bersumpah dalam kegelapan. Aku bersumpah untuk membalas dendam. Aku melakukannya. Aku menyeret mereka ke neraka. Tapi hari ini, saat aku duduk di sini, aku sadar sesuatu. Api di dadaku sudah padam. Balas dendam tidak mengembalikan ayahku. Itu tidak menghapus rasa sakitku. Itu hanya menuntaskan sebuah kewajiban. Aku menoleh, menatap matahari sore yang mulai turun. Warnanya oranye keemasan. Hangat. Nadia pamit, "Yah," kataku sambil berdiri. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Aku mengusap batu nisan itu untuk terakhir kalinya. Sekarang giliran Nadia untuk hidup. Aku berbalik, meninggalkan area pemakaman. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku berjalan tanpa bayangan kebencian di belakangku. Aku berjalan sendirian, menuju cahaya matahari terbenam, bebas.